Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil azizil ghaffar. Khalaqal insana min salsalikal fakhar wa khalaqal jana min marijin min nar. Arsalal jibal wa ajran al-anhar wa anzalal ghaisa wa ambatal ashjar sakhkhara lana al-fulka wa mahda laha amwarul bihar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi asy-syarif, innallaha ta'ala yanzilu ila sama'id dunya hina yabqa sulusul layl al-akhir faqala man yad'uni astajib lahu wa man yas'aluni fa'u'tiyahu wa man yastaghfiruni aghfir lahu. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang saya hormati, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini. Allah masih melimpahkan nikmatnya kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah salat subuh berjamaah dan tolabul ilmi, termasuk perkara yang diwajibkan bagi setiap kita kaum muslimin adalah tolabul ilmi. Dan alhamdulillah kita masih merutinkan agenda kita setiap Sabtu ba'da subuh sampai syuruk. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh yang memberatkan timbangan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kaum muslimin yang istiqomah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil qiyamah kelak. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita fikih muamalah. Pembahasan kita yang sebelumnya masih berkaitan tentang korupsi, dan hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang korupsi atau khianat, di mana pembahasan yang berikutnya adalah bagaimana mencegah agar tidak terjadi korupsi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pembahasan yang sebelumnya kita membahas tentang dosa korupsi dan ancamannya nanti di hari kiamat, bahwa suatu saat nanti di hari kiamat orang yang melakukan korupsi, maka mereka akan membawa barang yang mereka korupsi. Dahulu ada yang korupsi unta, korupsi sapi atau kambing atau hewan-hewan kendaraan yang lainnya,
Kalau hari ini mungkin korupsinya sudah beda yang dikorupsi, Pak. Kalau hari ini yang korupsi apa, Pak? Kalau dulu onta, sapi. Kalau sekarang apa? Tanah, Pak. Bisa tanah, bisa mobil, bisa yang lainnya. Dan dahulu tindakan korupsi ini sudah terjadi. Di masa para sahabat pun ada kasus orang yang melakukan korupsi. Sampai diriwayatkan ada seseorang yang setelah peperangan mengambil harta ghanimah sebelum dibagikan. Ya sudah mengambil terlebih dahulu sebelum dibagikan. Nah, itu termasuk bentuk korupsi. Sebagian sahabat menganggap orang tersebut masuk surga. Tapi ternyata Rasulullah SAW membantahnya. Karena apa? Karena mengambil barang yang bukan haknya. Seseorang yang mengambil barang yang itu bukan haknya karena dia memiliki jabatan, maka itu disebut dengan hulul atau korupsi. Bagaimana mencegah terjadinya korupsi? Ini dijelaskan oleh para ulama, kemudian disimpulkan ada 3 pencegahan agar tidak terjadi korupsi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, agar tidak terjadi tindakan korupsi di sebuah, baik itu pemerintahan, instansi, yayasan atau lembaga, maka yang pertama adalah harus mengangkat pegawai atau karyawan yang jujur. Mengangkat pegawai yang jujur, karyawan yang jujur, ini adalah hal yang pertama yang harus dilakukan ketika mengangkat atau memilih seorang pemimpin. Kalau kita mau mencari pemimpin, maka yang pertama kali kita lihat adalah kejujurannya, bukan tampilan luarnya, tapi kejujurannya. Dan Imam Bukhari ini menyebutkan di dalam hadis, al-khazinul amin, orang yang jujur dan dapat dipercaya, alladzi yuaddi ma umira bihi thayyibatan nafsuhu ahadul mutasaddiqin. Seorang yang jujur yang dipercayakan untuk mengantarkan sedekah kepada orang yang berhak menerimanya, maka ia akan mendapatkan pahala sedekah jika dia ikhlas melakukannya. Di hadis ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengantarkan sedekah meskipun dia tidak bersedekah, itu saja nilainya sama, dia tetap mendapatkan pahala meskipun bukan dia yang bersedekah. Biasanya ada orang-orang yang ditugaskan mengantarkan sedekah, itu kan mereka merasa, wah saya nggak dapat apa-apa, kok saya cuman ngasih sedekah, terus saya dapat jatah apa? Akhirnya dia mengambil sesuatu yang sebetulnya bukan. Padahal ketika dia menyalurkan sedekah, dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang bersedekah. Nah, jujur ini termasuk persyaratan yang pertama yang dilakukan oleh para ulama, para umarok terdahulu ketika memimpin, ketika menunjuk seorang pegawai. Di sini juga disebutkan Khalifah Umar, sikap Khalifah Umar yang ketika itu pernah ditanyakan oleh Abu Ubaidah, kenapa Umar bin Khattab memilih pemimpin yang soleh,
Maka Umar bin Khattab menjawab, jika saya tidak meminta bantuan orang-orang yang solih atau orang-orang yang jujur baik agamanya untuk mengemban sebagian tugas khalifah, maka siapa lagi yang pantas aku minta bantuannya. Umar bin Khattab menunjuk para pemimpin, para gubernur saat itu, yang pertama dilihat adalah kejujurannya atau kesolehannya. Dan Umar bin Khattab pernah menulis kepada gubernur di Syam saat itu, Abu Ubaidah dan Mu'ad bin Jabal, yang berisi agar mereka mencari orang-orang yang soleh dan mengangkatnya menjadi para hakim. Ini paling utama, mencari pemimpin, mencari hakim yang baik, yang jujur, yang soleh. Kemudian yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengangkat calon pegawai yang zuhud. Nah, ini zuhud ini adalah perkara yang berat. Zuhud apa? Zuhud itu adalah seseorang yang meninggalkan gemerlap dunia. Nah, ini berat, Pak, mencari pegawai yang zuhud. Kira-kira hari ini masih ada nggak, Pak, pegawai yang zuhud? Langka, Pak, ya. Dulu para pemimpin bangsa kita dulu, Pak, ya, tapi dulu awal-awal itu masih banyak para pegawai yang mereka itu rumah saja mereka nggak punya itu, Pak. Ada beberapa nama waktu itu saya membaca sejarah di Indonesia, itu ada pegawai yang ketika pensiun saja belum punya rumah, padahal dia pejabat negara. Ini pegawai yang zuhud. Ini juga termasuk kunci untuk memberantas korupsi. Sekarang kebalikannya, jadi menjadi pegawai, menjadi pejabat itu yang dikejar adalah dunianya. Akhirnya ya mudah tergiur dengan harta. Ini pernah diuji oleh Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini beberapa kali menguji para gubernurnya. Ini pernah sudah disampaikan apa belum ini? Umar bin Khattab pernah menguji gubernur Syam waktu itu, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah, ketika itu Umar bin Khattab membawakan 400 keping emas, 400 keping dinar, dititipkan kepada budaknya. Jadi Umar bin Khattab menyuruh budaknya membawa 400 keping uang dinar, agar 400 keping uang dinar itu diberikan kepada Abu Ubaidah. Sampailah di rumah Abu Ubaidah, budak tersebut memberikan kepada Abu Ubaidah 400 keping uang emas tersebut, dinar tersebut. Apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah? Abu Ubaidah memanggil budak tersebut, wahai gulam, kemarilah, berikan 7 keping emas ini kepada si fulan, 5 keping ini kepada si fulan, sampai 400 keping emas uang dinar saat itu habis seketika. Kemudian juga pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab kepada Mu'ad bin Jabal, dibawakan 400 keping uang dinar, sama diberikan kepada Mu'ad. Setelah Mu'ad bin Jabal menerimanya, oleh Mu'ad bin Jabal apa yang dilakukan? Dilakukan sama sebagaimana Abu Ubaidah, dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. 7 dirham, 7 dinar, 5 dinar, sampai hampir habis. Ketika itu ada istri Mu'ad bin Jabal keluar dari rumahnya, keluar dari kamarnya, melihat
bahwa Mu'ad mendapatkan 400 keping dinar, ditanyalah oleh istri Mu'ad, wahai Mu'ad, wahai suamiku, kita juga keluarga yang membutuhkan, kenapa engkau tidak tinggalkan sebagian untuk keluarga? Padahal Mu'ad itu juga kekurangan, dalam kondisi kekurangan ekonominya. Tersisalah 2 dinar saja. 2 dinar itu kalau sekarang 1 dinarnya 4,25 gram. Jadi kalau 2 dinar itu ya kurang lebih 8,5 gram emas. Kalau diuangkan kurang lebih 8 juta. Tersisa 2 dinar, dan 2 dinar itu diserahkan kepada istrinya. Itu yang dilakukan oleh para pemimpin saat itu, para gubernur saat itu. Tapi diuji oleh Umar bin Khattab. Kalau sekarang kita dikasih uang 400 dinar, apa yang kita lakukan, Pak? Tiba-tiba ada yang nganter ke rumah kita 400 juta diantar. Alhamdulillah ya. Kira-kira apa yang kita lakukan? Mau kita bagi-bagi atau untuk kita sendiri? Tapi nggak kebayang Pak, siapa yang mau ngasih 400 juta? Ini pemimpin yang zuhud. Jadi bisa diuji, seorang pemimpin yang zuhud itu bisa diuji dengan bagaimana ketika dia menerima harta. Apakah harta itu untuk dirinya sendiri atau akan dibagi-bagikan? Ini sudah teruji dan kita belum teruji. Apakah kalau kita menjadi pegawai juga seperti itu atau tidak? Belum tahu juga. Belum diuji saja kita, Pak. Kemudian yang ketiga, agar tidak terjadi korupsi adalah mencukupi kebutuhan pokok para pegawai. Jadi ketika kebutuhan pokok para pegawai itu sudah tercukupi, maka insya Allah tidak akan terjadi hulul, tidak akan terjadi korupsi. Kalau masih terjadi korupsi juga, berarti orang tersebut sama dengan halnya pencuri. Bagaimana mengetahui kebutuhan pokok para pegawai? Ya tentunya mengetahui kebutuhan pokok mereka, ya rumahnya, kemudian kebutuhan hariannya, kemudian untuk menggaji orang yang bekerja di rumahnya, itu adalah kebutuhan pokok. Kalau kebutuhan pokok sudah terpenuhi, dia sudah jujur, dia zuhud, kebutuhan pokok terpenuhi, maka dia tinggal fokus mengurusi rakyat, mengurusi orang-orang yang di bawahnya. Kalau itu sebagai seorang pegawai. Pernah suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq itu sebagai khalifah, Abu Bakar As-Siddiq keluar dari rumahnya membawa kain, diangkat kain untuk jualan, dibawalah ke pasar. Sampai di pasar, Umar dan Abu Ubaidah melihat Abu Bakar berdagang di pasar. Apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa engkau berjualan di pasar sedangkan engkau adalah seorang khalifah? Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, saya bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluargaku. Maka Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, kami akan mengambilkan dari Baitul Mal. Maka diambillah dari Baitul Mal itu. Kemudian dari Baitul Mal itu Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah digaji. Dan gaji Abu Bakar As-Siddiq saat itu setiap harinya adalah sebanyak 1,5 ekor kambing. Bukan ekornya saja, Pak, tapi seharga 1 ekor kambing. 1 ekor kambing itu kan harganya apa? 1 ekor kambing itu saat itu harganya adalah 1 dinar. 1 dinar itu
tadi 4 juta, kurang lebih 4 juta 250. Kalau hitungan sekarang kambing kan juga 1 dinar juga berarti Pak. Kalau kambing yang besar kan 4 juta. Berarti harga kambing dari dulu sampai sekarang itu nggak berubah Pak. 1 dinar. Kalau setengahnya berarti 2 juta. Jadi gajinya Abu Bakar As-Siddiq setiap harinya ketika beliau menjabat sebagai khalifah itu adalah 2 juta. 2 gram emas, 2 gram. Jadi kalau 1 bulan berarti berapa? 2 juta dikali 30 berarti berapa? 60. 1 bulan. Besar nggak Pak? Lumayan. Gaji seorang khalifah saat itu. Kalau sekarang gajinya macam-macam ya. Gaji pokok, gaji apa lagi Pak? Tunjangan, tunjangannya yang lebih gede. Apa lagi? Kalau pegawai banyak juga Pak ya, ada pokoknya, ada tambah-tambahannya. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk gaji yang besar saat itu yang diberikan oleh Umar bin Khattab itu adalah gaji yang diberikan kepada seorang hakim. Kenapa? Karena hakim itu rawan untuk mendapatkan sogok. Maka Umar bin Khattab memberikan gaji yang besar di saat masa pemerintahnya Umar bin Khattab. Di masa pemerintahnya Umar bin Khattab, gaji hakim itu kan yang menentukan yang salah dan mana yang menentukan yang benar. Betul Pak ya? Hakim itu yang berhak, siapa yang salah, siapa yang benar. Maka hakim itu harus diantisipasi. Karena kalau hakim tidak diantisipasi, tidak dipilih dengan benar, orang yang seharusnya hukuman mati tidak jadi hukuman mati, padahal sudah seharusnya hukuman mati. Ya. Diskon. Hukuman orang itu, Pak ya, hukuman seseorang itu ketika dibayar itu bisa jadi seorang hakim itu disuap, maka hukum itu akan berubah. Sehingga Umar bin Khattab itu memberikan gaji kepada hakim di masanya adalah sebesar 50 keping uang emas. 50 keping uang emas itu 200 gram. Bisa dikalikan Pak, 200 gram emas itu kalau dikalikan berapa? Kalau asumsinya emas harga 1 juta ya 200 juta per bulannya gaji hakimnya. Jadi sudah nggak bisa disuap. Dia akan menegakkan hukum seadil-adilnya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah tadi untuk mencegah terjadinya korupsi, yang pertama harus memilih pegawai karyawan yang jujur. Maka yang pertama adalah jujur, kemudian yang kedua zuhud, dan ketiga adalah mencukupi kebutuhan mereka. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah pengawasan, harus diawasi. Kalau tidak diawasi ya pasti kebocoran juga. Pengawas itu penting, mengawasi orang-orang yang memegang keuangan, atau biasa disebut dengan apa biasa di pemerintahan itu? Auditor ya. Orang yang mengaudit keuangan. Kan biasanya ada itu Pak ya. Kalau di Indonesia apa namanya? KPK. Oh BPK, Badan Pengawas Keuangan. Nah itu ya, keuangan ya. Badan Pengawas Keuangan ya. Negara. Pemeriksa. Pemeriksa atau pengawas?
Pemeriksa. Dan itu tugasnya adalah mengawasi keuangan negara, Pak. Uang negara itu kan banyak. Uang negara itu kan banyak, harus diawasi. Jangan sampai ada pejabat yang tiba-tiba kaya mendadak. Karena ya itu sudah rahasia umum, Pak. Ketika seseorang itu untuk mendapatkan jabatan itu harus mengeluarkan uang yang banyak, maka dia berusaha bagaimana uangnya akan minimal kembali. Kembali saja rugi, harus berlipat-lipat karena sudah keluar biaya. Di antara untuk mengawasi atau untuk memeriksa, yang pertama adalah mencatat jumlah kekayaan para pejabat. Jadi Umar bin Khattab itu, ini nih masanya Umar bin Khattab itu sudah ada. Setiap pegawai, setiap gubernur, pemimpin daerah tertentu itu mau diangkat menjadi seorang pemimpin, itu oleh Umar bin Khattab itu dicatat, Pak. Berapa jumlah kekayaannya, berapa jumlah hartanya, itu dicatat oleh asistennya Umar bin Khattab. Itu yang pertama, dicatat untuk mengawasi keuangan. Yang kedua, pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik itu ya ketika ada seorang pejabat hartanya kok tiba-tiba banyak, maka harus diberhentikan terlebih dahulu. Kemudian diperiksa dari mana keuangannya. Ya, kalau hari ini ya samalah, seorang mungkin komandan, panglima diberhentikan dulu, kemudian diperiksa. Ini pernah terjadi di masa Umar bin Khattab. Di masa Umar bin Khattab, di dalam kitab Abdul Razak, kitab Al-Musannaf karangan Abdul Razak, saat itu Umar bin Khattab mengangkat Abu Hurairah. Kita kenal Abu Hurairah, Pak, ya. Abu Hurairah itu adalah sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau selain perawi hadis yang banyak, beliau itu adalah seorang gubernur. Abu Hurairah itu gubernur. Gubernur di mana? Gubernur di Bahrain. Bahrain ini sampai sekarang masih ada. Suatu ketika Abu Hurairah itu ingin melaporkan hartanya kepada Umar bin Khattab. Dibawalah hartanya dari Bahrain menuju Madinah saat itu. Abu Hurairah membawa asratu alafin dahaban, 10.000 keping uang emas. 10.000, Pak. 10.000 keping uang emas. Sekarang berapa itu? 42 kilogram. 42 kilogram, bukan gram, 42 kilogram. Berarti berapa itu kalau 10.000 keping itu? 10 miliar bahkan. Ketika Abu Hurairah itu membawa 10.000 keping emas kepada Umar bin Khattab ingin melaporkan hartanya, oleh Umar bin Khattab dimarah. Umar bin Khattab marah kepada Abu Hurairah. Ya aduwallah, kata Umar bin Khattab, wahai musuh Allah. Abu Hurairah itu pernah dimarah oleh Umar bin Khattab. Bahkan dikatakan wahai musuh Allah. Itu berat sekali. Ya aduwallah, ya adu kitabahu. Wahai musuh Allah, wahai musuh kitabnya. Min aina ista'sarta hadzal mal? Dari mana harta engkau ini, wahai Abu Hurairah? Kok banyak sekali hartamu? Maka Abu Hurairah saat itu mengatakan, lastu bi'aduwillah, aku bukan musuh Allah. Walastu adu kitabih, dan aku bukan musuh kitabnya. Aku adalah musuh orang-orang yang menentang Allah dan menentang kitabnya. Oleh Abu Hurairah.
Kemudian apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, lalu dari mana harta yang kau miliki ini? Kok banyak sekali 10 dinar, dari mana engkau dapatkan? Apa kata Abu Hurairah? Wahai Umar, sesungguhnya aku memiliki kuda dan kudaku berkembang dengan pesat, dan aku juga memiliki budak dan budakku juga semakin banyak, dan sebagian dari harta rampasan perang, yang harta rampasan perang itu dikelola. Apakah Umar bin Khattab langsung percaya? Enggak langsung percaya, Pak. Umar bin Khattab tidak langsung percaya dengan Abu Hurairah, padahal kelasnya Abu Hurairah, Pak. Kalau kita dengar hadis dari Abu Hurairah itu sudah pasti sahih. Abu Hurairah tidak langsung percaya. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Umar bin Khattab memberhentikan Abu Hurairah dari jabatannya sebagai gubernur Bahrain, diberhentikan. A'zala Umar, diberhentikan oleh Umar bin Khattab. Setelah diberhentikan, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Diperiksa di Bahrain, diperiksa bagian keuangan, Baitul Mal, diperiksa kepada rakyatnya, dilihat semuanya, ternyata benar. Harta yang dimiliki oleh Abu Hurairah itu bukan dari korupsi, tapi dari berkembangnya usaha miliknya sebelum dia menjadi gubernur Bahrain. Maka ketika itu Umar bin Khattab mengetahui Abu Hurairah itu jujur dan tidak melakukan korupsi, maka Umar bin Khattab mengangkat lagi Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, aku berikan kembali jabatanmu menjadi gubernur Bahrain. Tapi apa kata Abu Hurairah? Kira-kira diterima nggak? Nggak diterima oleh Abu Hurairah. Wahai Umar bin Khattab, berikan jabatan itu kepada orang lain. Aku tidak akan menerima jabatan tersebut. Ditolak oleh Abu Hurairah. Mungkin kenapa, Pak? Ya. Kenapa kok Abu Hurairah menolak? Kata Abu Hurairah di hadis di kitab tersebut, aku tidak ingin menghukumi seseorang tanpa ilmu. Abu Hurairah, aku tidak ingin menghukumi seseorang tanpa ilmu. Yang dilakukan oleh Umar benar, karena Umar bin Khattab itu khawatir kalau ada korupsi. Benar nggak, Pak? Khawatir kalau nanti terjadi korupsi. Yang dilakukan oleh Abu Hurairah juga benar, menolak jabatannya, karena Abu Hurairah khawatir kalau nanti terjadi fitnah kepada Abu Hurairah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu kasus saat itu terjadi di masanya Umar bin Khattab, tapi tidak terbukti, tindakan korupsi tidak terbukti. Hanya kita mengambil pelajaran dari Umar bin Khattab dan Abu Hurairah itu, ketika ingin memeriksa seorang itu korupsi apa tidak, diberhentikan jabatannya. Karena ketika seseorang memiliki jabatan tidak bisa diperiksa. Betul, Pak, ya? Makanya ya, bagaimana seseorang itu berusaha menjaga jabatannya. Kalau dia diturunkan dari jabatan, ya mudah sekali diperiksa apakah dia korupsi atau tidak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu diantara pengawasan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab saat itu. Sudah habis waktunya, Pak. Lewat 10. Kemudian selanjutnya adalah inspeksi mendadak. Inspeksi mendadak atau hari ini disebut dengan apa, Pak, itu kalau inspeksi mendadak itu? Sidak, ya. OTT, ya. Apa sih OTT? Operasi beda lagi, ya, Pak, ya. Kalau inspeksi apa itu? Sidak. Langsung datang ke rumah atau ke kantor, Pak? Ke kantornya. Ini juga dilakukan oleh Umar bin Khattab, Pak. Jadi Umar bin Khattab itu sudah melakukan sidak. Tapi sidaknya Umar bin Khattab itu bukan ke kantor, karena dulu nggak ada kantor.
yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, sidaknya atau inspeksinya itu ke rumah para pejabat. Umar bin Khattab bersama Bilal bin Rabah datang secara diam-diam, tidak memberikan informasi kepada siapapun, datang diam-diam kemana? Ke rumah-rumah para gubernur saat itu, ke Syam, ke Bahrain, ke Basrah saat itu, dan ke Taif, ke beberapa tempat. Umar bin Khattab dan Bilal bin Rabah mengunjungi para gubernurnya saat itu. Dan Bilal bin Rabah mengetuk pintu. Diketuklah pintu, assalamualaikum. Tidak mengetahui bahwa Bilal itu bersama Umar bin Khattab. Jadi hanya Bilal yang masuk, pertama kali masuk. Setelah itu Umar bin Khattab ikut masuk ke dalam rumah. Jadi yang taunya para gubernur saat itu adalah Bilal bin Rabah. Tapi ternyata Bilal bin Rabah bersama Umar bin Khattab. Apa yang dilihat oleh Umar bin Khattab dan Bilal bin Rabah? Dilihat bagaimana kondisi di dalam rumahnya para gubernur saat itu. Dilihat bagaimana kursinya, bagaimana fasilitas rumahnya, bagaimana kondisi dapurnya. Ternyata yang dilihat oleh Umar bin Khattab, kondisi rumah para gubernur saat itu kondisinya kekurangan. Makanan saja terbatas. Nggak ada sofa yang banyak, nggak ada. Kendaraannya juga biasa-biasa saja. Ternyata Umar bin Khattab tidak mendapatkan para gubernurnya hidup dengan mewah. Maka ketika itu Umar bin Khattab menambah gaji para gubernur saat itu, ditambahlah gajinya beberapa dinar, diambil dari Baitul Mal. Itu kalau saat itu Pak terjadi, melihat para gubernurnya ternyata kondisi ekonominya biasa-biasa saja, bahkan cenderung miskin. Kalau sekarang ya sepertinya sesuatu yang mustahil. Bahasa Arabnya tidak mungkin, mustahil. Karena ya sekarang jabatan itu menjadi sesuatu yang dicari. Kalau dahulu kan bukan sesuatu yang dicari Pak. Dulu ditunjuk Pak, ya. Bahkan ditolak. Kalau ditunjuk malah menolak. Kalau sekarang kan dicari. Bahkan banyak orang yang meminta jabatan, padahal jabatan itu tidak boleh diminta, kecuali kalau ada orang yang meminta kita untuk menjadi seorang, misal anggota DPR, atau disuruh untuk menjadi mencalonkan diri menjadi bupati atau kepala sekolah atau apa itu. Kalau kita dicalonkan, dianggap kita mampu, punya profesionalisme, nggak masalah. Tapi sekarang bukan untuk seperti itu, bukan untuk mensejahterakan, malah justru mensejahterakan dirinya sendiri dan kelompoknya. Dahulu ada sahabat yang mulia juga yang meminta jabatan saat itu kepada Rasulullah SAW. Siapa itu Pak? Abu Dzar Al-Ghifari. Kita tahu Abu Dzar Al-Ghifari itu sahabat yang mulia, juga banyak meriwayatkan banyak hadis. Tapi ketika Abu Dzar Al-Ghifari meminta jabatan kepada Rasulullah SAW menolaknya dan mengatakan, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innaka dhaif, sesungguhnya engkau itu adalah orang yang lemah. Engkau itu adalah orang yang lemah dalam memimpin. Engkau tidak bisa menjadi pemimpin, karena menjadi pemimpin itu tidak semua orang mampu Pak. Karena memimpin itu butuh apa? Butuh tenaga yang ekstra, butuh pemikiran yang ekstra. Kata Rasulullah, wahai Abu Dzar, innaka dhaif, engkau adalah orang yang lemah. Wa innaha amanah, dan sesungguhnya
menjadi pemimpin itu adalah sebuah amanah. Wa innaha yaumul qiyamati hizyun wa nadamatun, dan sesungguhnya kepemimpinan itu di hari kiamat akan menjadi penyesalan dan kerugian, kecuali orang yang melaksanakan kepemimpinan itu dengan sebaik-baiknya. Dia melaksanakan kewajibannya dan dia mengambil haknya sesuai dengan memang haknya, sesuai dengan apa yang itu menjadi haknya. Itu Abu Dzar Al-Ghifari yang pernah meminta jabatan, tapi Rasulullah SAW menolaknya. Bukan Abu Dzar tidak memiliki kelebihan, punya kelebihan yang lain. Abu Dzar itu memiliki kelebihan yang banyak, tapi dalam hal memimpin Abu Dzar tidak memiliki kemampuan. Begitu juga di antara kita ada orang-orang yang memang memiliki kemampuan untuk memimpin, ada yang tidak. Maka tidak bisa seseorang itu diberikan amanah untuk memimpin tanpa ada kemampuan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu di antara tindakan agar tidak terjadi korupsi, pengawasan, dicatat jumlah kekayaan, dibuktikan secara terbalik, inspeksi mendadak, kemudian juga adalah pemberian sanksi. Bagaimana memberikan sanksi kepada pelaku korupsi? Apakah pelaku korupsi itu dipotong tangannya atau dipotong masa jabatannya, masa tahanannya? Nah, ini hukuman bagi orang yang melakukan korupsi. Insyaallah besok kita bahas di pertemuan yang berikutnya di bulan depan. Bagaimana Umar bin Khattab memberikan hukuman bagi orang yang melakukan korupsi. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan jamaah sekalian. Kita bisa mengambil manfaat dari kajian kita pada pagi hari ini. Jika ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada salahnya datangnya dari saya pribadi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.